Bapa yang baik, terima kasih Bapa. Untuk hadirat-Mu, untuk lawatanmu, untuk harimu. Kami ucap syukur terima kasih. Untuk kami semua dapat bangun Bapa, kami mencari wajah-Mu di rumah-Mu itu adalah anugerah. Terima kasih buat semuanya Bapa. Tuntun kami, umat-Mu, untuk mencari wajah dan hati-Mu dengan sungguh-sungguh. Bapa, berkati ibadah di seluruh muka bumi. Penuhi bumi dengan penuh kemuliaan-Mu Bapa. Naik dupa yang harum dan berkenan di hadirat-Mu. Kami ucap syukur terima kasih. Biarlah pujian penyembahan setiap kami menyukakan hati-Mu. Bapa, lanjutkan kasih setia-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Beri kami semua hati dan telinga seorang murid. Semua persoalan, intimidasi, kepenatan, kelelahan kami cabut, kami kebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang beracara dan berdaulat penuh, buat setiap kami menangkap dengan sangat jelas setiap rema-Mu Bapa. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, di bawah kaki-Mu. Hanya Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, silakan duduk. 1 tahun lagi sudah lewat. Mbak Trisno, ini putrinya ya? Waktu di Tanjung Sari masih digendong kah? Iya, enggak, saya lupa soalnya. Iya benar ya. Sudah berapa tahun ya? Puji Tuhan. Saya enggak sengaja, mungkin tahun-tahun kemarin saya enggak perhatian kali, kok mirip sekali gitu loh ya. Tahu-tahu sudah jadi gadis. Puji Tuhan. Saudara, hari ini kita akan belajar baik, kebaikan. Ya, biasanya kalau bicara baik itu tidak pernah lepas dari orang Kristen ya, dari anak-anak Tuhan ya. Semua ingin dikatakan baik, semua ingin menikmati yang baik. Populer sekali. Nah, saya memerlukan 3 jawaban. Langsung saya tunjuk aja ya. Permisi, Pak, usianya berapa? Puji Tuhan. Sudah berapa tahun iring Tuhan? Mengecap kebaikan Tuhan enggak? Oke, menurut Bapak, baik itu kayak apa sih? Baik itu menurut saya, apa yang Tuhan berikan bagi kami, apa pernyataan Tuhan, itu yang kebaikan itu. Pernah kecewa enggak Pak? Sebagai manusia saat ini ya pernah lah. Cuman kecewanya enggak dibawa terus. Jadi hanya sesaat saja. Oke, amin. Terima kasih. Satu lagi, bentar. Yang tua-tua. Ibu sudah berapa lama iring Tuhan, Bu? Sudah 20 tahun. Kebaikan Tuhan ya? Ya. Kebaikan Tuhan kayak apa? Di saat saya membutuhkan, Tuhan kasih pertolongan. Ya. Terima kasih. Satu lagi. Sing wis tua-tua, soalnya lama wisan ya. Om. Kaget Om. Kaget, jangan kaget Om ya. Silakan diterima Om. Atau tante aja. Enggak mau. Enggak mau. Oke, pernah ngecap kebaikan Tuhan Om? Oke, coba katakan kebaikan Tuhan itu kayak apa sih? Saya nggak bisa membayangkan kebaikan Tuhan itu begitu besar pada kehidupan saya. Ya, terima kasih. Sudah karena omnya kaget, kasih adiknya aja deh. Saudara,
hari ini kita akan belajar kebaikan Tuhan ya. Saya masih ingat waktu dulu di Tanjung Sari, saya dikasih ayat untuk sampaikan di sana. Dan waktu itu ada satu permainan gitu loh. Masih ingat mungkin Pak Tresno. Ayatnya sama. Kecaplah dan lihatlah. Orang tua saya tinggal ke belakang. Terus tahu istri saya muncul. Matanya ditutup, suruh jalan dengan mata tertutup ngambil boneka. Masih ingat nggak? Setelah itu yang di sebelah-sebelah bilang, awas ada got nanti jatuh dan sebagainya. Masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Nah itu di Tanjung Sari. Ternyata Tuhan itu singkapkan sesuatu yang luar biasa. Ya baru beberapa waktu kemarin dari Tanjung Sari ke sekarang, dengan ayat yang sama, Tuhan bisa singkapkan sesuatu yang luar biasa. Ya, nah gini, semua kita itu bicara Tuhan baik. Ya. Coba setiap akhir tahun biasanya anak-anak Tuhan selalu menanti bagaimana sih tahun berikutnya kan gitu ya. Wah si A, si B, si C ketar-ketir. Tahu nggak hari ini kita sudah lewati hari terakhir semester pertama loh. Ya. Besok hari pertama semester kedua. Tahu-tahu kan akhir tahun lagi. Ya toh. Nanti akhir tahun lagi, bingung lagi, pengen sesuatu yang itu. Akhirnya gentar, khawatir, dan sebagainya. Kayaknya polanya seperti itu. Padahal, kalau kita nggak tahu pun, kita mau mengalir, kita mau mengecap. Loh, siapa sih yang nggak punya persoalan? Hari ini tetap ada anugerah ya. Benar ya? Coba tadi pujian-pujiannya itu, semua itu pujian-pujian itu saya lihat itu pujian pilihan. Untuk kita memilih bersyukur, kita memilih mengecap, kita memilih mengatakan Tuhan itu baik loh. Ya, nah, setiap orang saat ini juga ada lelahnya, ada penatnya, ada bingungnya, ada persoalannya, ada nggak tahu mau ngapain. Mungkin tadi pagi ada yang uring-uringan, ya, dan sebagainya. Atau mungkin sudah iring Tuhan tapi bisa kecewa gitu loh. Ya kan? Ya. Seperti Pak itu katakan, nah, kembali kita akan bicara definisi baik. Saya akan masuk dalam satu cerita. Seorang anak mungkin anak itu ya, sakitu. Itu loh yang belakang itu nggak tahu umur berapa gitu ya. Saya kalau sebagai ayahnya gitu ya, saya ajak dia ke toko. Setelah itu tak belikan permen loli, dia nggak pernah makan gitu ya. Kalau makan kan diiming-iming no temen-temennya ya, dong anak kok namanya. Setelah itu dia bersaksi, aku punya permen. Karena bagi dia masih awal mungkin, baru mengecap sukacita. Nah, papaku baik, aku diberikan permen. Suatu saat dengan berjalannya waktu, anaknya demam, sakit. Ayo minum obat. Enggak mau lari-lari. Wis tidak banyak urusan, sama bapaknya dipegang, dipeting. Setelah dipeting, dipicek hidungnya. Kalau hidungnya dipecek, mulutnya mangap ya. Suntai obatnya. Glegek-glegek kasih air, setelah minum, 2 hari langsung berubah. Papa jahat. Lari, besoknya sembuh enggak? Sembuh. Tapi masih bilang, papa jahat. Karena apa? Dia cuma menjalani prosesnya itu loh. Tapi tidak lihat bahwa sudah sembuh gitu. Yang di memorinya itu dipeting sama dicekoi obat gitu. Kemudian berjalan lagi, anak ini tahu-tahu itu
bermain dengan temennya atau jatuh atau bagaimana gitu ya. Katakan kakinya itu luka. Terus ada ranting yang masuk cukup dalam. Jalan, pincang-pincang, diseret gitu ya. Ayahnya lihat, wah wis, ndak kakian ngomong wis, daripada lari-lari, dipegang, diikat, ditutup matanya, disumpel mulutnya, setelah itu lukanya itu dibersihkan. Lah, karena ada ranting yang tertusuk, maka kan harus ada dibedah ya. Dibedah, rantingnya dikeluarin. Omongannya lain lagi loh. Ayahku lebih jahat. Masa mataku ditutup, mulutku disumpel, wis tahu aku sakit, aku luka, tambah di luka-lukai. Gitu. Padahal semuanya itu untuk apa? Kesembuhan, untuk kebaikan, untuk pemulihan, ya. Cuman persepsinya itu berbeda. Nah, dalam pengiringan pelayanan kita kepada Tuhan, bisa enggak kita memandang, mengucap syukur dalam segala perkara? Camkan, kalau Tuhan baik, ya memang Tuhan baik. Seperti apapun Tuhan tetap baik. Ya kan? Meskipun prosesnya sepertinya tidak baik. Tapi akhirnya yang mengecap kesembuhan, yang mengecap pemulihan, yang mengecap itu semuanya siapa? Kita kan? Ya, oke, ayo kita lihat. 1 Samuel 13 ayat 14. 1 Samuel 13 ayat 14 ya. 1 Samuel 13 ayat 14 saya bacakan. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Oke. Lanjut langsung Mazmur 34 ayat 8. Kecaplah dan lihatlah. Betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Ya, 1 Samuel itu pernyataan Tuhan. Itu pernyataan Tuhan ya. Oh bukan, ini kata-kata Samuel. Samuel katakan, Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Perhatikan kata berkenan. Daud, Mazmur 34 ayat 8 ini adalah Daud ya mungkin masih energiknya, masih muda, umurnya itu sudah keluar dari penggembalaan. Dia sudah tidak gembala lagi, mungkin taruna-taruna muda, baru militer awal gitu ya. Daud katakan, kecaplah, lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang berlindung padanya. Ini adalah perintah. Dalam segala persoalan, dalam segala apapun, perintahnya Daud adalah kecaplah, lihatlah. Betapa baiknya Tuhan itu, kemudian perintahnya apa? Disuruh berbahagia. Ya, nah ternyata kalau waktu di Tanjung Sari waktu itu, saya cuma dapat rema 1 perikop. Ternyata Tuhan buka bahwa Mazmur 34 ayat 8 ini, apa yang dikatakan Daud bukan hanya untuk pembacanya. Tapi ayat ini juga untuk dirinya dia sendiri. Dia nulis, dia baca, dia dengar, dia lakukan.
Dia perintahkan kepada pembaca dan dirinya sendiri, kecap. Lihat, berbahagialah. Nah, Saul dipilih Tuhan, itu Tuhan memilih Saul itu sebetulnya gini. Karena Tuhan mengerti keberadaan bangsa Israel, membutuhkan figur raja yang dilihat itu seperti apa gitu. Itu ada pada Saul. Ya wis, makanya orang-orang Israel kan bersorak. Saul dipilih, kemudian diproses. Tapi Saul kaget. Kayak Om tadi itu, Om kaget. Waktu kaget, dia merasa mendadak seperti itu. Enggak siap. Egonya jalan, dirinya sendiri, kebenarannya itu jalan, akhirnya dia gagal. Daud dikatakan seorang yang berkenan. Dia dipilih sebelum dilantik itu diproses. Ya. Dan sepanjang hidupnya menjalani proses. Bicara baik sesungguhnya seperti apa sih? Kembali ke anak dan ayah. Seringkali kita kalau terima berkat, kita bicara haleluya puji Tuhan. Ya, saya pun seperti itu. Bukan sesuatu yang jelek loh ya, bukan sesuatu yang jelek. Saat proses belum sudah mengeluh. Kayak anak itu tadi loh ya. Kalau dia mau sembuh, harus ada harga yang dibayar kan. Nelen yang pahit. Karena itu obat puyernya. Setelah itu istirahat. Prosesnya sembuh. Ya kan? Ini, anak kecil loh pada umumnya ya. Mau mujizat, langsung sembuh, tanpa proses. Kita kan hidup dalam sesuatu yang alami gitu loh. Tuhan dalam segala kemahaannya, waktu dia turun di dunia, dia masuk ruang dan waktu kok. Jalani prosesnya. Ya, nah, coba kita lihat pengiringan pelayanan kita kepada Tuhan. Bisa enggak kita itu mengecap, melihat kebaikan Tuhan dalam semua kehidupan kita. Kalau kita bisa, maka apapun yang terjadi, kita bisa mengucap syukur. Waktu proses itu dijalani, enggak enak. Tapi endingnya itu loh ya, yang dari Tuhan, itu pasti luar biasa. Seringkali kita akan merancang, menskenario diri kita sendiri kan. Atas doa-doa kita, atas apa, supaya ini, supaya ini, supaya ini. Tapi percayalah, Tuhan punya rancangan yang indah dan sempurna. Amin. Ya. Nah, kita lihat latar belakang Mazmur itu. Daud itu enggak ada jalan keluar loh dari persoalan. Coba bayangkan, kalau kita sudah membunuh banyak orang, ya, lalu kita masuk ke wilayahnya dia. Siapa yang mau melepaskan kita? Wes pikiran. Enggak ada ya. Daud ini kan membunuh banyak orang Filistin. Daud membunuh berlaksa-laksa. Lalu dia masuk ke wilayah Filistin. Siapa sing mau ngelepasno? Ini sing dulu membunuh saudaraku, ini sing dulu membunuh pimpinanku, ini sing ini. Daud tidak ada jalan keluar. Wes, mau berdoa dulu, mau apa dulu, mungkin wes nggak sempat.
Yang ada itu cuma sekelebat begitu saja. Gilao, tahu gilao? Gila itu pura-pura gila, ya kan? Dia langsung gila. Saudara, orang militer di Indonesia yang sekarang ini ya, Prabowo. Kalau orang militer itu orang punya wibawa, ya, disiplin, tidak mudah menyerah. Lebih baik keluarkan darah daripada keluarkan air mata. Itu militer loh. Benar ya? Cobaan. Pak Prabowo tahu-tahu suruh gila. Engkau bisa ditampar. Untung kalau mau ditampar. Kalau di penjara. Lah ini Daud dalam segala kemegahannya nggak ada jalan keluar apa-apa. Dia harus gila. Lepas. Boleh dikatakan merendahkan dirinya, dihina, wis pokoknya kayak apa karena itu ilham yang muncul saat itu. Ya kan? Akhirnya Daud lepas. Kemudian mungkin Daud itu duduk diam, termenung atau gimana gitu. Maka ditulislah, kecaplah dan lihatlah. Betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang berlindung padanya. Kalau kita baca satu perikop, kasusnya ya Daud di Filistin itu. Tetapi ternyata sepanjang umur Daud ini, apa yang ditulis itu menjadi rema dalam hidupnya. Setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Ya. Saudara, kita lihat Mazmur 42 ayat 4. Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia. Mendahului mereka melangkah ke rumah Elohim dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Kalau kita bicara ini adalah nyanyian pengajaran diajarkan kepada bangsa Israel dalam pembuangan. Menjalani masa hukuman, tidak ada jalan keluar, dihina dan dinisnah. Karena mereka adalah orang buangan. Nah, saya renungkan ayat ini. Saudara, saya dapat rema gini. Ayat ini ditulis pada masa pembuangan. Sebetulnya ayat ini bisa jadi gini. Kalau gini ya, kalau orang tua bicaranya masa lalu, masa depannya sudah enggak ada, sudah mau expired. Kalau anak muda bicaranya masa depan, masa lalunya belum ada. Ya, coba tanya ke anak kecil itu, enggak ada masa lalu, adanya masa depan. Kalau orang tua bicaranya masa lalu, makanya reuni selalu orang tua. Loh ya kan, karena bicaranya masa lalu. Nah, di dalam pembuangan ini, mungkin orang-orang buangan itu kembali ke masa lalu. Kembali kepada kehidupan Daud. Kita lihat, Daud di dalam segala perkara, mau perang tanya Tuhan. Mau berbuat dosa, jatuh dalam dosa, bertelut pada Tuhan. Dalam apapun yang dilakukan, selalu itu kerinduannya adalah Tuhan. Benar kan? Sehingga di dalam pembuangan ini, saya tuh kok dapat rema itu, mereka yang terbuang ini mengingat Daud selama dia menjadi raja, membawa Israel ini selalu dalam segala hal Tuhan yang utama di dalam hidupnya. Semuanya dilepas. Makanya ini kemudian diajarkan
Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia. Mendahului mereka yang merangkak ke rumah Elohim dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Tadi waktu ujian, saya itu nangkepnya gini. Apapun juga, pilihan sukacita, pilihan sungguh-sungguh, pilihan penyertaan Tuhan. Wis ojo inget mbek persoalan-persoalan. Dan ini pun diajarkan, aku ini susah, aku ini orang buangan. Aku ini sekarang di nista, tapi aku nggak mau nginget itu. Aku mau berjalan maju. Di antara keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan, ya. Nah, jangan lepaskan Tuhan. Apapun persoalan keberadaan kita. Saudara, di pembuangan di Babel nggak ada bait suci. Makanya cuman ada sinagoga yang dibuka di sana. Tapi kesungguhan mengingat kerinduan akan bait suci. Dalam sinagoga mereka melakukan dengan sungguh-sungguh. Ya, nah, kemudian kita kembali ke Mazmur 122 ayat 1. Nyanyian ziarah Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Saudara, ini dikatakan nyanyian ziarah Daud. Aku bersukacita kalau orang ngajak aku ke rumah Tuhan. Ingat, Daud yang mengatur puak-puak, tata cara ibadah, mengatur orang-orang Lewi dalam bagian-bagiannya. Karena itu sukacitanya. Daud muda, terdesak, tidak ada jalan keluar. Dia menulis, kecaplah dan lihatlah, berbahagialah. Daud tua, katakan, aku bersukacita kalau orang mengatakan, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Komit ternyata dia ini, apa yang ditulis, itu juga untuk ditulis bagi dirinya sendiri, dan dikatakan pada dirinya sendiri untuk dilakukan. Ya, nah, kita lihat yang Daud yang warisannya ya. 2 Samuel 23 ayat 1. Inilah perkataan Daud yang terakhir. Tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi. Orang yang diurapi Elohim Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Ini adalah warisan rohani yang Daud berikan. Dikatakan tutur kata Daud bin Isai, tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Elohim Yakub, pemazmur yang disenangi Israel. Kenapa Daud bisa mengatakan ini? Saudara, hubungan orang tua anak itu ngiket loh ya. Anak-anak merasa enggak disayang dengan orang tua, merasa enggak? Mesti merasa ya. Daud ini kan merasa disayang toh. Emang dia bisa menulis, aku Daud. Dia menulis ini adalah dari perjalanan hidupnya kan. Makanya warisan itu diberikan. Amin? Amin? Bisa nangkep? Nah, ini adalah satu sisi. Jadi gini, kalau ini mata uang, ini sisi atasnya ya, seperti ini. Oke? Ini adalah yang
dikatakan tadi, kecaplah, lihatlah. Kemudian beranjak lagi, mengingatkan orang-orang di bawahnya, bagaimana aku berjalan maju di tengah-tengah kepenatan orang yang mengadakan perayaan. Berjalan lagi, nyanyian pengajaran Daud, nyanyian ziarahnya, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita ke rumah Tuhan. Warisan rohaninya, Daud katakan, orang yang diangkat tinggi, pemazmur yang disenangi. Oke. Tetapi, kalau bicara mata uang, itu kan ada dua sisi. Ada sisi belakangnya ya. Baik, mari kita sekarang lihat sisi belakangnya. Saudara, Daud pernah marah enggak sama Tuhan? Daud pernah marah. Ya. Daud cinta Tuhan. Daud mengasihi Tuhan. Kerinduannya Daud adalah bagaimana hidupnya itu memuliakan Tuhan. Makanya Daud memberikan yang terbaik. Satu kereta lembu yang terbaik dikawal, Daud menari di depannya. Ya. Keretanya tergelincir, si Usa kan nyentuh, disambar. Daud marah loh. Satu rangkaian proses kembali ke anak-anak itu tadi ya. Kalau yang dipandang, dongku dipetek, dicekoi sing aku ndak mau, ya bisa marah. Ayah jahat. Baru bersaksi, ayahku paling baik, aku dikasih permen, sekarang langsung ayah jahat. Nah, Daud kan bisa bicara, kalau kita bicara logika manusia ya. Tuhan, Engkau kan tahu, aku mengasihi Engkau. Aku ingin memberikan yang terbaik. Ini kereta ini baru loh Tuhan, bukan bekas. Dikawal dengan orang-orang yang terbaik. Dan aku menari di hadapanmu. Sambar. Ini sisi belakangnya ya, sisi belakangnya. Tetapi, apa yang ditulis Daud muda? Kecaplah, lihatlah, berbahagialah. Makanya ketika dikatakan orang saat dia duduk diam termenung, orang yang kau titipi tabut itu diberkati Tuhan. Daud gak mau. Harus diambil lagi tabut itu. Karena itu tanda hadirat Tuhan. Amin. Kembali lagi, oh ternyata aku salah cara. Salah respon. Diangkatlah oleh orang-orang Lewi itu. Dia kembali menari-nari di hadapan Tuhan. Satu respon yang benar, satu respon yang berkenan. Daud menjadi raja, disertai Tuhan dengan segala ekspansinya. Saat ekspansi itu terjadi, nama Daud disegani, ditakuti, gak pernah kalah perang. Orang-orang militernya bilang, wis engkau ndak usah, engkau di istana saja, aku saja, kami saja pasukanmu yang pergi berperang. Nanti kalau kerajaannya sudah jatuh, engkau tinggal datang. Serah terima, ngambil mahkota atas nama Daud. Saat itu terjadi, Daud yang sudah biasa berperang, Daud yang seorang militer, nganggur bingung dari soto istana, dia melihat Batseba, kemudian jatuh dalam dosa, ya, jatuh dalam dosa. Daud bertobat enggak? Bertobat. Dilepaskan baju kerajaannya.
tersungkur, minta kemurahan Tuhan. Anaknya hidup apa mati? Mati. Kalau orang mau ngeyel bisa toh. Tuhan kau kan tahu tidak ada yang tersembunyi di dalam diriku. Aku sudah bertobat dengan sungguh-sungguh. Iku salahku Tuhan. Anak ini tidak ada salah nih loh, kasih orang kesempatan hidup. Tuhan bilang enggak. Tuhan yang lebih tahu. Daud nurut. Saat anak itu mati, Daud ganti baju. Ya Tuhan, kalau itu kehendakmu, aku nurut. Kalau kita pandangan ya. Kalau anak itu hidup, bisa juga loh jadi beban buat anak itu. Saudara-saudara bilang apa? Engkau anak di luar. Bisa jadi cemoohan loh itu. Tapi buat Daud, dia boleh kesempatan hidup. Karena yang salah adalah Daud. Dia mengakui. Ya kan? Tapi kalau Tuhan berkehendak seperti itu juga adalah yang terbaik. Ya, nah, Daud harus bayar harga sepanjang umur hidupnya. Jadi, kalau tadi dikatakan, aku bersuka cita kalau dikatakan orang kepadaku, mari kita ke rumah Tuhan. Warisan rohani yang diberikan, itu dalam diri Daud itu luar biasa persoalannya, harga yang harus dibayar. Ya, ini adalah Daud menjelang naik ke puncak kejayaannya itu, dia salah sedikit. Harus bayar harganya seumur hidupnya. Kemudian, satu, sudah anaknya itu harus dibawa pulang. Yang kedua, Tamar diperkosa Amnon. Sama-sama anak Daud. Maka seluruh bangsa Israel itu memandang Daud seperti apa? Wibawanya turun. Kok Daud sekarang kayak gini ya? Kok keluarganya kayak gini ya? Itu kasak kusuk wajar. Kita lihat Presiden Jokowi, dia sudah melakukan semua yang terbaik kan? Yang pro banyak, yang kontra banyak juga. Iya toh? Daud panutan nih. Loh, anaknya Daud kayak gini, jadi bapak kok nggak bisa? Kok seperti ini? Kok seperti ini? Daud udah ada jalan keluar loh. Dia harus menjalani. Dia cuman diam. Ya, nah. Kemudian Absalom membunuh Amnon lalu melarikan diri. Daud itu melekat pada Tuhan enggak? Daud itu cinta Tuhan enggak? Tapi keluarganya kok kayak gini? Banyak orang kan bisa menghakimi seperti itu kan? Dalam kehidupan ini loh, realita ini loh ya. Tapi persoalannya yang tahu adalah Daud sendiri dengan Tuhan. Ya kan? Oke, nah. Makanya kan Daud itu kangen, pengen Absalom itu kembali. Karena yang tahu Daud sendiri, ini salahku, ini harga yang harus aku bayar. Makanya dikatakan kepada Yoab, ya kepada Yoab, perlakukan anak muda itu dengan lunak karena aku. Nah, Yoabnya dari satu rangkaian peristiwa ini memandangnya lain. Anak ini kurang ajar. Wes tak bawa pulang, lah kok ndelalah mau kudeta. Ladangku juga dibakar, selir-selire rajaku ditiduri.
Loh, hukum militer nggak ada ampun loh. Benar nggak? Coba kalau kita lihat saja yang di sini, kalau militer seperti itu, nggak ada ampun. Kenapa Daud bicara, perlakukan anak muda itu dengan lunak karena aku. Dia yang mengerti benar urusannya dengan Tuhan. Orang lain menjalani satu peristiwa, melihat dari sudut pandangnya sendiri. Nah, sehingga saat Absalom dibunuh oleh Yoab, Daud bersedih. Karena keinginannya Daud, wis Tuhan timpakno iki aku wae wis. Aku sing melakukan, aku sing salah. Tapi ucapannya adalah 4 nyawa, itu adalah harga yang harus dibayar. Tuhan mengasihi enggak? Tuhan mengasihi. Tuhan mendengar doanya enggak? Mendengar. Tuhan berkenan enggak sama Daud? Berkenan. Tata puak-puak apa, tata penata layanan itu yang ngatur Daud. Tapi harga keadilan tetap harus dibayar. Ya, nah. Sehingga waktu Daud dibawa pulang ke gerbang, hatinya sedih. Dari sisi militer seolah-olah Daud memalukan. Yoab mengatakan, engkau mencintai orang-orang yang membencimu dan membenci orang-orang yang mencintaimu. Sampai dikatakan seperti itu. Kalau hari ini engkau tidak menentangkan rakyat, besok engkau enggak ada umur. Akhirnya Daud menentangkan rakyat, kembali itu dipulihkan. Tetapi reputasi, integritas Daud itu terus turun. Di dalam militernya, mungkin juga di dalam rakyatnya. Nah, perjalanan kerajaan ini kembali lagi. Saudara, kehidupan kita ini kita ini jalan itu spontan, alami. Kalau pada kondisi segala sesuatu tahu-tahu Roh Kudus bicara, bisa enggak? Amat sangat bisa. Ya. Tapi kalau enggak, kita itu berjalan naluri alami, apa yang kita pandang baik ya. Kayak misalnya, hari ini kok rasanya telat, saya akan jalan lebih cepat. Itu naluri. Itu alami. Ya. Kadang-kadang ada emosi, ada ego, ada keinginan, semua itu kan tersimpan di dalam diri. Ya. Makanya segala sesuatu bagaimanapun juga harus selalu minta Tuhan tuntun. Masa tua Daud, dilihat raja-raja yang lain sudah takluk, kerajaannya sudah oke, aman. Entah itu keinginannya Daud sendiri, entah itu dihasut oleh iblis. Yang jelas satu peristiwa terjadi. Daud menyuruh menghitung semua orang Israel dan Yehuda. Nah, segala sesuatu yang mau dilakukan, berkenan atau tidak, hati kita itu tahu kok. Makanya dikatakan berdebar-debarlah Daud. Itu hatinya pasti tahu. Ya. Saat Yoab melakukan itu semua, kembali dilaporkan, ternyata di hadapan Tuhan ini adalah satu kesalahan berlapis. Nangkep satu kesalahan berlapis? Karena gini, Daud ini kan masih menjalani prosesnya. Menjalani prosesnya kan. Aku akan mempermalukan engkau di hadapan semua orang Israel. 4 daripada keluargamu akan habis. Pada saat peristiwa ini, masih 3. Masih kurang 1 kan?
4 nyawa kan? Anak yang dilahirkan Batseba, anak sulung, Amnon, Absalom. Kan masih kurang 1. Masih dalam proses. Kesombongannya ini menyebabkan kesalahan berlapis. Makanya Tuhan katakan, kuberikan 3 pilihan kepadamu. Engkau mau 3 tahun kelaparan, 3 bulan dikejar musuh, atau 3 hari pedang Tuhan atas Israel. Daud itu amat sangat kaya, militer yang hebat. Kalau Daud tidak menetapkan pada dirinya untuk mengecap dan berbahagia di dalam Tuhan, maka Daud salah ngambil keputusan. Keputusannya Daud yang gini, biarlah aku jatuh di tangan Tuhan, tapi jangan jatuh di tangan manusia. Karena besar kasih setia Tuhan. Ya, saudara tahu ya, berapa ton emas yang disumbangkan Daud untuk pembangunan bait suci? Ton loh. Berapa ton perak, berapa yang lain. Itu nilainya sekarang ini menurut saya ribuan triliun. Jadi ini Tuhan itu menghukum tapi juga menguji. Kalau Daud bicara, Tuhan wis 3 tahun kelaparan naik. Artinya apa? Dia mengandalkan kekayaannya kan? Oh dia sangat kaya kok. Wis nanti tak telefoni aja lah si raja-raja itu ceno ngirim bantuan wis pokok terpelihara. Bisa. Atau dia mengandalkan, ya wis lah Tuhan, ojo suwe-suwe 3 tahun, wis aku 3 bulan aja dikejar musuh. Karena dia militernya hebat kok. Semua raja-raja udah takluk sama dia kan. Tapi dia tetap memilih jatuh di tangan Tuhan. Habis. 3 hari itu pedang Tuhan, sampar itu turun. Daud kembali tersungkur di kaki Tuhan. Tuhan, ini pun aku yang salah. Tapi domba-domba ini, mereka itu salah apa? Biarlah ini menimpa aku dan keluargaku, kata Daud. Dan makanya waktu Tuhan katakan, sarungkan pedangmu pada malaikat itu, di titik itu juga di tempat malaikat itu dan permohonan Daud itu sebetulnya adalah tempat tanda peringatan. Makanya bait suci juga dibangun di sana. Ya. Nah, saudara, kalau kita lihat satu sisi tadi, kecaplah, lihatlah. Aku mau berjalan maju dalam kepadatan manusia. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita ke rumah Tuhan. Aku adalah pemazmur yang disenangi di Israel. Sisi baliknya seperti ini. Persoalan bayar harga seumur hidup. Jadi sesungguhnya kita mau melihat Tuhan baik, kita mau mengecap, kita mau berbahagia, itu adalah pilihan. Amin. Amin. Itu adalah pilihan. Karena kalau enggak, Daud akan nelongsoh gantek-entek. Ada dasar untuk itu. Tapi dia meletakkan pilihannya, mengecap, melihat, berbahagia. Meskipun urusannya, persoalannya, semuanya belum selesai. Bahkan sampai Daud setelah meninggal pun yang keempat tetap jalan. Nah,
Makanya dikatakan Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Tuhan mengatakan Daud muda, Tuhan mengatakan seorang yang berkenan di hatinya jauh sebelum dia menjadi raja. Ternyata dalam proses hidupnya, dalam setiap responnya, memang Daud berkenan. Ada persoalan, ada masalah, ada apapun, dia tidak mengandalkan militernya, tidak mengandalkan kekayaannya, menghancurkan egonya, terus hanya mau dibawa kaki Tuhan meskipun hajaran demi hajaran menjadi bagiannya. Makanya di pembuangan, orang-orang buangan itu pengajarannya apa? Dalam kepadatan manusia, dalam gundah gulana, aku mau ke rumah Tuhan. Saudara, saat ini apa persoalan kita? Enggak ada orang yang enggak punya persoalan. Pasti ada. Tinggal kita mau yang mana? Karena persoalan penyertaan Tuhan itu melekat. Bagaikan dua sisi mata uang saja. Kita mau memilih Tuhan, ya kan? Ya wis berjalan no. Toh kita lihat, hari ini kita ada dengan segala persoalan, segala kepenatan, segala keberadaan kita. Bukankah itu karena Tuhan? Amin. Apakah kita kalau iring Tuhan persoalan moro-moro lenyap? Tidak. Tidak. Karena Tuhan bicara, aku menyertai. Dan Tuhan itu sudah lakukan, terus lakukan, sedang lakukan. Karena Tuhan adalah setia dan adil. Ayo sekarang bersyukur, cabut kata-kata sia-sia, penggerutuan demi penggerutuan. Tapi minta kekuatan Tuhan, kita merespon yang benar, menjalani proses hidup kita. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Bapa Allah yang maha baik, terima kasih untuk sepanjang ibadah yang penuh dengan berkat dan kemurahan Tuhan. Firman Tuhan yang begitu indah, begitu kuat dan begitu dahsyat mengingatkan kami. Biarlah di sepanjang umur hidup kami akan selalu mengecap, menikmati kebaikan Tuhan. Roh Kudus menuntun kami untuk memilih hidup berbahagia. Dalam segala proses kehidupan kami, tidak ada yang bisa menipu kami. Sehingga kami berkata bahwa Tuhan tidak baik. Bahwa Tuhan merancangkan yang buruk bagi kami. Tapi dalam semua keadaan, kami rindu mengatakannya bahwa Tuhan sangat baik bagi kami. Pakai akan hamba-Mu Bapak Pendeta Pipin menjadi lebih dan lebih lagi di dalam Engkau Tuhan. Singkapkan rahasia firman-Mu untuk memberkati kerajaan-Mu dan memberkati umat-Mu. Penggembalaan, pekerjaan, bisnis, usahanya, Tuhan memberkati. Tuhan membukakan jalan dan Tuhan menyatakan yang terbaik bagi istri, anak, dan seluruh kerinduan pergumulan akan hamba-Mu. Sebelum kami pulang Tuhan meninggalkan gereja ini untuk sementara waktu,
Kami berdoa, terimalah setiap persembahan kami. Tuhan memperhitungkan sebagai kebenaran. Dan Tuhan sudah merancangkan berkat dan yang terbaik bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah Tuhan yang mengasihi kami, yang kebajikan dan kemurahannya, yang belas kasihannya terus berlimpah-limpah. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang berulang tahun di sepanjang bulan Juni. Mereka semua diberikan hati yang takut akan Tuhan, umur yang panjang, kesehatan ilahi, juga bimbingan tuntunan Tuhan atas mereka. Hamba berdoa dan kami bersepakat memberkati supaya anak-anak-Mu boleh di dalam pengharapan dan kerinduannya memandang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami juga tetap berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami. Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, jajaran menteri, juga presiden yang terpilih dan wakilnya. Kami percaya Indonesia milik Tuhan Yesus. Amin. Kami juga berdoa TNI Polri diberikan hikmat keberanian untuk menegakkan keadilan, keamanan dan pertahanan bagi Indonesia. Tuhan dipermuliakan, ditinggikan dan dipuji. Terima kasih Bapa di sorga. Kami prihatin dan kami sungguh-sungguh sedih ketika kami mendengar, kami membaca, kami melihat beberapa rumah-rumah ibadah yang masih ditutup, dimusuhi. Kami berdoa supaya belas kasihan Tuhan, pengampunan Tuhan berlaku bagi mereka yang tidak mengerti dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab. Oh Roh Kudus Allah, kami melepaskan pengampunan Tuhan dan belas kasihan Tuhan agar mereka dijangkau, mereka boleh diambil untuk menjadi milik Tuhan dan melihat kemuliaan Tuhan. Amen. Mereka boleh menjadi milik Tuhan Yesus dan boleh melayani Tuhan. Bapa, terima kasih. Indonesia kami serahkan kepada Tuhan supaya belas kasihan dan kemurahan Tuhan berlaku bagi negeri kami. Sebentar kami akan pulang meninggalkan gereja ini dan kembali minggu depan dalam ibadah yang penuh berkat dan kemuliaan Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di tempat ini, Tuhan memberkati kami dan menyatakan semua yang terbaik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan pandanganmu kepada sorga, dan sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai dan memberkati hidupmu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah, terimalah berkatnya dan jadilah engkau berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.